Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ketua DPW Quranic Healing Internasional Bandar Lampung, Ustaz Ariza Abdul Rahim, para asatid wal asatidzah, para pemangku terapi Al-Quran Ruqyah Syariah yang semoga senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim di Masjid Al-Ansor ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita berbicara banyak hal, saya meminta kesepakatan terlebih dahulu dengan peserta sekalian. Kesepakatan yang pertama, tidak boleh main handphone. Setuju nggak? Setuju, kita lanjutkan. Nggak setuju balik lagi Anda. Boleh diletakkan handphonenya semuanya, yang ikhwan punya akhwat, kecuali panitia yang merekam. Setuju ya? Yang kedua, tidak boleh ngantuk. Setuju? Baik. Suaranya jelas nggak? Kurang jelas? Jelas nggak? Yang suaranya kayak menggema, jadi kurang begitu terdengar. Jelas? Lebih jelas? Baik. Sahabat-sahabat para praktisi ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali rasanya ada di hadapan antum semua, para pejuang tauhid, para praktisi pengobatan Al-Qur'an, ruqyah syariah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan para peruqyah hari ini bukan hanya dukun-dukun yang modalnya adalah asap dan jimat. Tapi hari ini para peruqyah menghadapi satu tantangan yang tidak kalah hebatnya, yaitu sihir yang berbasis intelektualitas, yaitu sihir yang dibahasakan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Kalau teman-teman sekalian mungkin ingat, dulu di TV One pernah dihadirkan dukun yang berdebat dengan seorang peruqyah. Pernah nonton nggak? Dan dukun itu mengatakan begini, saya akan buktikan bahwa ilmu sihir ini adalah sesuatu yang ilmiah. Jadi sihir itu sekarang diusahakan oleh mereka, dibahasakan oleh mereka dengan bahasa-bahasa ilmiah.
Nah, ini menjadi tantangan baru bagi kita para peruqyah. Kalau dulu pasien-pasien kita murni gangguan jin gitu ya, gangguan jin yang ketika diruqyah jinnya keluar langsung ringan. Sekarang nggak begitu. Ana pernah menterapi seorang perokok berat. Yang pengen diterapi itu, yang pengen menterapi bapaknya, yang pengen menghantarkan anaknya supaya diterapi itu bapaknya, sementara anaknya nggak pengen. Saya tanya, Mas, kalau sampean memang punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk bisa berhenti dari rokok, insya Allah sampean bisa berhenti. Dia nanya balik, sampean tahu bisa nggak? Kata dia, kata orang yang mau saya terapi, kamu tahu makna kata bisa nggak? Kata dia, bisa itu bisa diartikan mampu melakukan sesuatu, itu bisa. Tapi ada racun daripada ular juga disebut bisa, kata dia. Terus dia tanya balik, ular itu punya bisa, apakah ada ular yang mati karena kena bisanya sendiri? Kata dia. Ada nggak Pak kira-kira? Nggak ada ya. Bisa pada ular itu hanya akan mengenai makhluk lain yang mengganggu dia. Kata dia begitu juga. Rokok ini nggak berbahaya. Berbahaya itu bagi orang-orang seperti Anda ini. Katanya gitu. Jadi membahayakan kita yang mempermasalahkan rokok. Tapi bagi dia yang merokok nggak berbahaya. Sebagaimana bisa ular itu, kata dia. Jadi sebenarnya masalahnya itu, kata dia, ada dalam pikiran. Nah, udah dia berdalil macam-macam tuh. Nah, hari ini ada satu kaum yang mereka mendewakan pikiran, ya, dan secara tidak sadar ternyata apa yang mereka bangun itu berdiri di atas ilmu sihir. Nah, tapi sebelum kita bicarakan itu, kita ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini ketika kita sekalian bergabung dalam komunitas para peruqyah, dan kalau hari ini teman-teman sekalian mengambil posisi menjadi seorang peruqyah, maka hari ini teman-teman sekalian itu berada pada posisi yang paling baik. Kenapa? Karena menjadi seorang peruqyah itu menyambung mata rantai tugas kenabian. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, di tengah kaum yang ummi, seorang rasul. Apa yang dilakukan Rasul itu? Yang dilakukan Rasul itu yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang kedua mentazkiyah umat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah. Kata Allah, sebelum dilakukan tiga hal itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum utusan Allah itu tadi melakukan tiga hal, membacakan ayat, mentazkiyah umat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu dan hikmah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang ana tanya, peruqyah itu tugasnya apa? Yang dilakukan oleh peruqyah itu apa? Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu kampung ke kampung lain, dari satu masjid ke masjid lain, dari satu rumah ke rumah lain. Yang dia lakukan adalah membacakan ayat-ayat Allah. Dan ini merupakan satu tugas yang sangat tinggi. Yang pertama kali diberi tugas untuk membacakan ayat-ayat Allah siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, siapa yang melanjutkan? Sahabat. Lalu tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, dan seterusnya.
Ya. Maka kalau kita lihat di awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu sangat ditolong, sangat tertolong dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir itu dia takut mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat, orang-orang kafir menuduh bahwasanya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah mantra-mantra sihir. Betul nggak? Jadi orang kafir menuduh bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW adalah mantra-mantra sihir. Apakah mungkin mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu sihir, manakala bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dan para sahabat itu nggak memberikan asar apapun? Mungkin nggak kira-kira? Kalau saja bacaan yang dibaca oleh Nabi itu tidak memberikan dampak apapun, apakah mungkin orang kafir akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sihir? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena ternyata memang Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW itu punya kemampuan seperti sihir. Apa itu? Mengubah manusia. Ya. Maka di ayat yang lain orang-orang kafir mengatakan begini, diabadikan oleh Allah ucapan mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u lihadzal Qur'an, jangan engkau dengarkan Al-Qur'an ini, wal gaufihi la'allakum taglibun. Kata orang kafir, jangan dengarkan Al-Qur'an dan buatlah kericuhan, buatlah keramaian, la'allakum taglibun, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Jadi orang kafir sejak zaman dulu punya kekhawatiran kalau ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan dan masuk ke gendang telinga mereka, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan sihir yang ada pada Al-Quran, kemudian mereka akan ikut apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, makanya sahabat Nabi SAW memiliki semangat yang sama dengan Rasulullah dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia. Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu diceritakan bahwa ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Dialah orang yang pertama kali membacakan Al-Quran secara massal, kayak orang ruqyah massal begitu. Jadi orang dikumpulin, ya, setelah orang ngumpul sama dia dibacakan Quran. Jadi ceritanya begini, dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu sahabat itu sedang berkumpul. Ya, kemudian di antara mereka ada yang mengusulkan, adakah di antara kalian yang berani membacakan Al-Quran ini di depan orang-orang kafir yang sedang berkumpul itu? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia tunjuk tangan. Ketika dia tunjuk tangan, ada yang menimpali, ya Abdullah bin Mas'ud, sebaiknya jangan engkau yang melakukan. Kenapa? Satu, badanmu itu kecil, ya. Karena badanmu yang kecil itu, maka orang-orang kafir tidak akan merasa sungkan untuk menganiaya engkau. Yang kedua, engkau berasal dari keluarga biasa-biasa saja, bukan dari kabilah yang besar, sehingga itu akan membuat orang-orang kafir tidak merasa sungkan untuk menganiaya engkau.